Sobat Daihatsu, saya Winda, Customer Relation dari Asri Daihatsu Kunir, dan kembali lagi bersama kita di channel Sales Daihatsu Jakarta. Dan kita kali ini akan ngobrol nih bersama sales kita, Michael Halo, dan Fatan. halo Sobat Daihatsu. Oke, kita akan ngomongin tentang mendingan mana sih mobil baru atau mobil bekas, dan gimana sih kekurangan atau kelebihannya kalau misalkan kita itu beli mobil baru dan mobil bekas. Kita mulai dulu ya dari Kak Fatan mungkin. Oke, tadi ada pertanyaan dari Sobat Daihatsu, mobil baru atau mobil bekas. Sebenarnya balik lagi ya ke kebutuhannya si customer ya. Kalau misalkan emang si customernya pengen cash keras dan budgetnya untuk mobil baru nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Kita saranin ngambil mobil bekas. Cuman kalau sebisa mungkin mobil bekasnya cari di tempat yang terpercaya yang nggak ada bekas tabrak atau banjir. Kalau misalkan dari sahabat Daihatsu pengen mobil baru, ya itu juga boleh. Jadi kalau misalkan kalau mobil baru itu kita ada promo DP minim, terus juga kalau misalkan DP-nya kurang sedikit nih, kita ada promo DP 50%, tenor 1 tahun bunganya 0% aja. Jadi kalau untuk mobil baru tuh lebih banyak benefitnya. Jadi dia masih ada jasa servis gratis, terus ada apa namanya, warranty-nya juga masih ada 3 tahun. Cuman kalau misalnya kayak Bapak Ibu pengennya mobil bekas tapi kredit, jangan deh karena bunganya tinggi dan untuk biaya perawatannya juga mahal gitu. Kalau dari Kak Michael sendiri gimana? Semuanya sih sudah dijawab manfaatan sih. Ya benar sih kata Fatan, mendingan kalau belinya kredit jangan mobil bekas karena bunganya mahal. Mendingan ambil cash aja kalau mobil bekas sesuai dengan budget. Kalau misalnya dia mau kredit mendingan mobil baru karena banyak benefitnya juga dari bunganya bisa 0%, ada asuransi juga. Itu sih. Tapi kalau misalkan budget kita mepet 50 jutaan gitu, mendingan gimana nih? Kita kredit baru. Kalau 50 juta, kalau mau 50 juta beli second pun juga pasti dapatnya mobilnya tua banget sih. Mendingan sih ambil baru. Mobil baru ya. Ambil baru dengan DP segitu pasti bisa dengan bunga ringan sih. Bunga ringan terus juga asuransinya juga bisa kita bantu sih untuk di press bisa lebih murah. Jadi asuransinya lebih murah lah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, katanya nih harga mobil bekas Daihatsu itu lebih jatuh dibandingkan dengan merek sebelah atau kakaknya. Menurut kakak gimana? Kalau bilang lebih jatuh sih enggak sih. Karena gini orang nggak apple to apple sih, misalnya ya. Kita Ayla digabungkan dengan kembarannya yang inisialnya Ale ya. Ayla sama inisial A itu OTR-nya beda. Yang A itu lebih tinggi, Ayla lebih di bawah. Ya otomatis kalau harga jualnya pasti Ayla itu di bawahnya si A gitu. Jadi kebaikan orang itu melihatnya itu di pasaran kok lebih murah ya di Hatsu ya, padahal harga barunya aja lebih murah gitu. Kalau dibilang lebih jatuh kagak, sama aja Sama aja penurunannya. berarti ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, bagi tips untuk menghindari ditipu oleh sales-sales, karena kan sekarang banyak banget nih customer yang ngerasa dia ditipu oleh sales gitu. Misalnya gimana? Oke, kalau misalkan Bapak Ibu nih sahabat Daihatsu mau proses mobil baru ya, misalkan baru tanda jadi, sebisa mungkin si sales ini menunjukkan bukti surat SPK-nya, kertas SPK-nya, baik itu fisik atau digital. Yang kedua, sebisa mungkin jangan pernah kasih booking fee atau tanda jadi itu, misalkan contoh katakanlah 5 juta, jangan kasih cash, sebisa mungkin ditransfer ke rekening atas nama PT. Si rekening misalkan contoh di perusahaan kita ini kan namanya Astrido Primo Mobilindo. Nah, sebisa mungkin atas nama PT si perusahaan mobil ATPM-nya, jangan ke rekening salesnya. Nah, itu nanti jadi dimakan sama salesnya gitu. Banyak kasus kayak gitu. Banyak kasus kayak gitu sih. Dikasih ke rekening Iya. sales ya. Selain tanda jadi juga kayak bayar DP juga harus ke rekening atas nama PT-nya, Astrido Primo Mobilindo contoh gitu. Tapi perlu nggak si customer itu datang langsung untuk bayar biar lebih yakin gitu? Boleh, bisa juga kalau misalkan emang si customer-nya ini emang nggak pernah pakai bank, takut riba atau gimana, bawa cash langsung ke dealer juga bisa. Atau nanti kita ketemuan di
ketemuan di bank BCA misalkan. Itu juga bisa nanti kita bantu store di sana. Kayak gitu sih. Customer aku pernah sih kan, dia bawa 100 juta ke kantor untuk pelunasan. Ya kita sih terima-terima aja. Ini ada dihitung manual ya? Itu manual, kasihan si adminnya. Itu manual admin atau bareng-bareng langsung ke bank? Enggak, jadi dia kan bawa cash, Ya. di stop ke admin dong. Admin ngitungin dulu sesuai atau enggak. Ada yang kayak gitu. Oke, itu tipsnya ya guys. Jangan ketipu lagi sama sales-sales yang di luar. Oke, sahabat Yasu, sudah terjawab ya mengenai kebingungan sahabat untuk memilih mobil bekas atau mobil baru dan se-fruit tips mengenai supaya tidak ditipu oleh sales di luar sana. Dan selanjutnya, gimana sih kalau misalkan nih sahabat-sahabat Yasu di sana mau beli mobil bisa hubungi kemana nih Kak? Kak Michael? Di nomor saya di 085 714 86 9950. Hubungi Michael aja, Michael standby 7 kali 24 jam. Kak Farhan? Oke, buat sahabat Daihatsu yang mau beli mobil nih, kita juga nerima untuk tukar tambah, terus mobil, pokoknya tukar tambah kita bisa all brand dengan harga terbaik, kemudian COP juga kita bisa perusahaan atau misalkan Bapak Ibu nih punya PT mau ngambil mobil operasional juga kita bisa bantu. Terus atau perorangan juga bisa hubungin Fatan di 0812 9718 7030. Oke. Fatan Daihatsu. Fatan Daihatsu. Oke, jangan lupa hubungin mereka ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Jangan lupa share juga ya. Oke, dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.